Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mama Tika. Di video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang paling sering bikin kalian yang sedang ta'aruf itu kebingungan. Untuk daftar pertanyaannya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Oke, tanpa banyak bicara, kita langsung lanjut ke sesi tanya jawabnya. Pertanyaan yang pertama, apakah mediator atau perantara harus mengenal calon pasangan ta'aruf? Jawabannya adalah iya. Sebaiknya perantara atau mediator itu harus mengenal kamu dan calon pasangan kamu itu dengan baik ya. Supaya apa? Supaya kalau ditanyain segala informasi tentang dirimu atau dirinya, beliau itu bisa menjawab dengan baik dan benar. Jadi permisalannya itu sama seperti ketika kalian kerja di sebuah perusahaan. Nah, perusahaan tempat kalian bekerja itu sedang ada posisi yang kosong. Kalian punya teman yang kalian tahu teman kalian ini cocok untuk menempati posisi yang sedang kosong itu. Saat kalian merekomendasikan teman kalian kepada atasan kalian, kalian pastikan berkata seperti ini, Bapak, Ibu, saya punya teman saya ini memiliki keahlian seperti ini, seperti ini. Teman saya ini pernah bekerja di tempat ini. Teman saya ini orangnya seperti ini. Saya rasa teman saya ini cocok untuk mengisi posisi yang saat ini sedang kosong. Jika Bapak Ibu berkenan, bisa dipanggil untuk wawancara lanjutan. Seperti itu kan kalau kalian merekomendasikan teman kalian ke atasan kalian. Nah, sama ketika pernikahan pun juga seperti ini cara merekomendasikannya. Kalian juga harus banyak tahu. Sebagai mediator itu harus banyak tahu tentang orang yang sedang kau ta'arufkan ini. Kalau di urusan pekerjaan saja kau bisa berhati-hati, seharusnya untuk pernikahan itu harus jauh lebih bisa berhati-hati lagi ya. Yang paling nyaman itu kalau yang jadi mediator atau yang jadi perantara itu adalah keluarga sendiri. Karena kalau keluarga itu kan tahu kekurangan dan kelebihan kita apa. Tapi memang ada beberapa orang yang keluarganya belum mampu untuk jadi perantara. Seperti saya dulu. Saya dulu yang jadi perantara bukan keluarga, karena memang belum mampu ya pada waktu itu. Jadi perantara saya waktu itu adalah Ustadz dan Ustazah. Saya berteman dengan si Ustazah ini udah cukup lama. Jadi suami saya itu kalau ingin mengetahui informasi tentang saya, suami saya itu menanyakan ke ustadznya, baru si ustadz ini menanyakan ke istrinya, yaitu si ustazah tadi, dan si ustazah ini melanjutkan pertanyaannya ke saya, seperti itu. Ingat ya teman-teman, di dalam ta'aruf itu tidak boleh ada komunikasi langsung, tidak ada chatting-chattingan, kayak gitu tidak ada ya, jadi harus lewat perantara. Supaya apa? Supaya komunikasinya itu jelas, tidak melebar kemana-mana, tidak membicarakan sesuatu di luar konteks yang seharusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian punya pertanyaan yang sifatnya sensitif bagaimana? Sementara perantara kalian itu bukan keluarga, gitu. Ya, mau nggak mau harus menanyakan. Kalau bagi kalian, jawaban dari pertanyaan itu sangat penting, ya kalian harus menanyakannya. Kalian bisa mengutus keluarga kalian, misal kalau kalian seorang laki-laki, ada pertanyaan yang sifatnya sensitif kepada si perempuan ini, utuslah ibu atau saudari perempuanmu untuk menanyakan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berapa lama proses ta'aruf? Tergantung, tidak ada jawaban yang pasti mengenai berapa lama ta'aruf itu. Ada yang sebulan, ada yang berbulan-bulan, ada yang setahun, ada yang beberapa hari aja udah cocok dan lanjut ke fase berikutnya. Kok bisa baru beberapa hari saja sudah mantap gitu? Ada yang seperti itu. Karena bisa jadi mereka sepupuan atau mereka tinggal di lingkungan yang sama. Jadi sudah tahu keluarganya, sudah tahu kebiasaannya, bahkan mungkin mengenal orang tua si calonnya ini. Jadi
Proses ta'arufnya itu cuma sekedar pemantapan aja. Informasi yang lainnya mereka sudah tahu. Teman-teman yang saat ta'aruf ini udah cocok ya, udah menemukan pasangan yang cocok, mau lanjut ke pernikahan tapi mau menunda pernikahan, itu boleh ya. Jadi kalau mau ditunda, hari ini udah ketemu pasangannya, ternyata mau ditunda pernikahannya setahun lagi, itu boleh. Menunda pernikahan untuk alasan kemaslahatan itu boleh. Alasan kemaslahatan tuh contohnya apa sih Kak? Itu contohnya ya pendidikan, misal belum selesai sekolahnya, mau menyelesaikan pendidikannya dulu, nanti ditunda 1 tahun, boleh. Atau ada kontrak kerja yang di dalam kontrak kerjanya itu tidak diperbolehkan untuk menikah dulu. Kalau menikah nanti kena penalti dan penaltinya harus membayar yang lumayan mahal. Itu tidak apa-apa. Tapi perlu saya ingatkan ya teman-teman, bahwa walaupun penundaan itu boleh, tapi ini sangat beresiko. Resikonya bisa saja dia itu berpindah ke lain hati. Jadi tolong dipikirkan dengan baik-baik ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bolehkah nador dulu sebelum ta'aruf? Tidak boleh. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk nador itu adalah adanya keseriusan untuk menikahinya. Munculnya keseriusan untuk menikahinya itu karena kalian sudah mantap di ta'arufnya. Jadi ta'arufnya tuh udah mantap 80% atau 90% baru nador dulu. Jadi kalau kalian mau nador itu kapan? Yaitu setelah ada 2 syarat. Syarat yang pertama, kalian sudah berkeinginan kuat untuk menikahinya. Syarat yang kedua, yaitu peluangnya besar untuk Anda diterima. Kalaupun nanti teman-teman pada saat nador itu ada yang tidak srek di hati, itu tidak mengapa ya kalau mengundurkan diri dan tidak melanjutkan ke proses khitbah. Dan tentunya sampaikan pengunduran diri itu dengan adab yang baik yang tidak menyinggungnya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu bolehkah berdandan saat nador? Jawabannya tidak boleh ya, karena dandan itu masuk dalam kategori tabaruj. Sementara kalian tidak boleh tabarus di depan laki-laki yang bukan mahrammu. Ini baru calon ya, belum jadi suami. Nanti kalau sudah jadi suami boleh dandan di depan suaminya. Jadi kamu harus tampil apa adanya, tampil alami yang si calonmu itu bisa tahu seperti apa aslinya dirimu. Tapi bukan berarti di sini kamu kucel ya. Kamu tetap mandi, tetap gosok gigi, tetap cuci muka, tetap pakai pakaian yang bersih dan rapi. Pakai deodoran yang non parfum ya, supaya aromanya tidak semerbak gitu. Jadi buat perempuan itu yang tidak boleh, satu, tidak boleh memakai wewangian yang semerbak. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang mencolok atau pakaian yang bisa mengupgrade kecantikannya. Pakaiannya biasa aja, yang penting bersih dan rapi. Yang ketiga, tidak boleh meletakkan sesuatu di wajah yang bisa menyamarkan atau menutupi kekurangan yang ada di wajahmu, seperti foundation, bedak, cushion atau yang lain sejenisnya yang bisa menyamarkan kekurangan yang ada di wajahmu. Kalau pakai skincare boleh nggak Kak? Boleh. Selama skincaremu itu tidak ada kandungan make upnya, itu boleh dipakai. Jadi setelah kamu pakai skincare, efek pemakaiannya itu seperti seolah tidak pakai apa-apa gitu. Yang punya noda hitam tetap kelihatan, yang punya jerawat tetap kelihatan, itu masih aman ya, nggak apa-apa dipakai skincare-nya. Buat teman-teman yang pakai sunscreen itu ya, saya kasih catatan untuk sunscreen yang hybrid atau yang physical sunscreen itu kan biasanya ada kandungan titanium dioksida atau zinc oxide-nya ya. Nah, 2 kandungan ini biasanya menimbulkan white cast di kulit. Itu
Boleh dipakai nggak Kak yang seperti ini? Tergantung ya. Jadi kalian coba dulu sunscreen yang ada kandungan dua bahan ini tadi. Kalau setelah pemakaian, efek white itu cuma bertahan 2 menit atau 3 menit. Setelah itu kembali ke kulitmu asli, oke, aman, nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau efek putihnya itu bertahan sampai berjam-jam, itu tidak boleh dipakai ya. Karena itu bisa menutupi warna kulit asli kamu. Teman-teman nggak usah khawatir kalau jerawatnya kelihatan atau noda hitamnya kelihatan. Takut nanti dia mundur. Nggak apa-apa kalau dia mundur. Lebih baik dia mundur sekarang, ya kan, daripada kamu menutupi kekuranganmu itu, tapi nanti malah jadi masalah pada waktu pernikahan. Teman-teman nggak usah minder kalau tidak cantik ya. Karena setiap laki-laki itu punya standar kecantikannya masing-masing. Allah bahwa Allah itu akan memberikan jodoh yang terbaik untuk dunia serta akhiratmu. Percayalah juga bahwa Allah akan mengirimkan jodoh yang soleh dan yang mampu menerima kekuranganmu itu. Tetap berdoa dan tetap berusaha, lakukan banyak kebaikan untuk mengundang rahmatnya Allah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.